Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak sekali yang kita tidak bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, pada saat ini saya akan memberikan penjelasan kembali mengenai koordinasannya. Jadi akan kita lanjutkan sedikit awalnya dari kisah Rasulullah ketika mau sholat jenazah itu ya. Jadi ketika ada jenazah yang memiliki hutang, maka tidak berani Rasulullah menyalatkan. Kemudian setelah ada yang menanggung hutangnya, barulah disolatkan. Dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya orang yang jatuh menjadi gharim itu adalah orang yang meninggal dunia memiliki hutang ya, yang belum terbayar ya, dan tidak memiliki harta warisan maupun tidak ada yang menanggung sama sekali, maka jatuhlah dia menjadi gharim ya, orang yang berhutang yang perlu dibebaskan dari hutang. Siapa yang akan membebaskan hutangnya? Yang membebaskan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan harta zakat, yaitu namanya bagian gharim. Oleh karena itu, maka ketika ada orang yang meninggal, harus kita urus hutangnya itu ya. Harus kita urus benar-benar. Sebab apa? Sebab kalau masih memiliki hutang, maka dia tidak akan bisa masuk surga ya, walaupun mati syahid. Karena itu, ibu-ibu sekalian, saya tidak ragu-ragu lagi ya, untuk menyebarluaskan bahwa telah kita temukan cara membebaskan hutang, yaitu dengan bagian gharim. Kemudian sebelumnya bagian gharim tersebut kita kelola sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya ya, kita pakai, kita pinjam ya, selama hidup kita masih sangat membutuhkan. Bisa untuk apa saja asalkan untuk kebaikan. Ya, bisa untuk modal kerja, bisa untuk biaya anak sekolah, bisa untuk biaya pertanian dan lain sebagainya. Dan jangan sampai ya, diadakan bunga atau tambahan yang nanti bisa berujung seperti riba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun tidak pernah kita tambah, uang tersebut akan bertambah terus dan semakin melimpah ruah seharusnya ya. Apalagi kalau ibu-ibu sekalian rajin mengangsurnya ya, walaupun sedikit rajinlah diangsur, nanti bisa ngambil lagi ya, selama hidupnya belum cukup atau belum kaya, pinjam terus nggak apa-apa ya. Jadi kita sebarluaskan supaya bisa bermanfaat ya. Jangan sampai disembunyikan ya, nanti harus disebarluaskan kepada orang yang membutuhkan di lingkungan tersebut ya. Jadi kalau kita sudah bikin lingkungan ranting di sini, itu lebih bagus. Hanya satu ranting aja yang dikelola, nanti ranting yang lain punya sendiri ya.
punya masing-masing, berlomba kita. Berlomba, mungkin yang kaya-kaya nanti bisa menginfakkan hartanya di situ. Istilahnya meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik ya. Jadi dia itu nitip di Kordonasan ini uang misalnya 1 juta, nanti akan kembali 700 juta ya. Tapi tidak sekarang di dunia, tetapi nanti di akhirat nanti ya. Jadi kembali 700 juta. Kalau dia 2 juta, maka menjadi 1.400.000.000 kembalinya. Tidak main-main itu. Dan itu janji Allah. Dan janji Allah itu pasti ditepati. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Karena itu, marilah kita senantiasa berusaha menepati janji agar janji Allah juga senantiasa ditepati. Ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya kira tambahan untuk Kordonasan itu saja dulu ya. Yang penting ada semangat hidup dari ibu sekalian ya, untuk bekerja apa sajalah ya. Perempuan-perempuan ini mencari nafkah, membantu suami ya, membantu suami. Mungkin ada yang bisa jualan, mungkin ada yang bisa buruh tani, mungkin ada yang bisa menanam di hutan dan lain sebagainya, asalkan kita bisa membantu suami kita ya. Kalau memang tidak bisa, terpaksa ya nggak apa-apa, nggak masalah, boleh aja pinjamnya dipakai ya. Nanti suatu saat tidak bisa mengembalikan ya jatuh menjadi gharim ya, nggak apa-apa, jangan sampai kita kekurangan, nggak bisa pinjam kemana-mana, bingung, susah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita ini harus hidup berbahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Demikian ibu sekalian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.